Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisahku. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini, bahagia sekali ya hari ini lagi santai. Di channel ini tentu mungkin tidak akan banyak pelajaran, tidak akan banyak makna, tapi setidaknya ada satu saja pembelajaran yang kita tertrigger, kita termotivasi, kita teringat dan kita mau melakukannya, maka itu menurut saya pribadi itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi tentu saya banyak mendengarkan cerita orang, banyak mendengarkan kisah cerita dari orang, dan saya sendiri tertrigger, termaknai gitu ya, dapat pembelajaran dari kisah itu dan saya coba bantu sharekan. Baik, di kisahku kali ini teman-teman semua, mungkin teman-teman yang sudah tahu tentunya tahu tentang kisah ini. Tapi yang belum tahu tentunya bisa mengambil sesuatu tentunya dari pembelajaran ini. Jadi ceritanya ada sebuah tempat cukur ya di sebuah kota, di mana ada seorang pencukur dan pelanggannya datang. Si pelanggan ini bercukur seperti biasa, dia ingin dirapihkan rambutnya. Seperti pada umumnya ketika kita di tempat cukur kan kita biasanya ngobrol ya, bercerita, entah nanya pekerjaan atau apapun. Tapi kali ini pertanyaannya agak mendalam sekali, yaitu tentang si petugas atau memang si penyukur ini, tukang cukur ini. Dia bilang bahwa, Kang, tahu nggak bahwa Allah tuh nggak ada. Si tukang cukur itu, si pelanggan itu bilang, kok bisa nggak ada? Gimana ceritanya? Si tukang cukur tuh bilang, iya, Allah tuh nggak ada. Tuhan tuh nggak ada. Karena kalau ada, nggak mungkin ada orang kelaparan. Nggak mungkin ada orang sedih. Nggak mungkin ada orang jahat. Nggak mungkin ada orang baik yang terlantar. Dan seluruh ketidakadilan yang ada di dunia ini. Kalau ada, ya dia pasti tolong dan membantu. Logis, rasional. Dan dia terus bercerita bagaimana kesusahan terus dia alami, dan akhirnya dia beranggapan ya Allah tuh nggak ada, nggak menolong dia, nggak hadir, nggak ada. Baik, singkat cerita obrolan sudah selesai dan si pelanggan ini membayar jasa tukang cukurnya. Kemudian sebelum berpamitan si pelanggan ini bilang, Kang, tahu nggak bahwa di dunia ini nggak ada tukang cukur. Otomatis si tukang cukur tadi singgung dong. Saya loh tukang cukur. Kamu kan tadi dicukur sama saya. Saya tuh dicukur, tukang cukur. Saya udah belasan tahun jadi seorang tukang cukur. Ya tukang cukur tuh nggak ada. Lihat di luar sana. Sambil si pelanggan tadi memperlihatkan di luar sana banyak orang-orang yang rambutnya gondrong. Nggak ada tukang cukur. Kalau ada tukang cukur, berarti nggak ada tuh orang-orang gondrong. Nggak ada tuh orang-orang yang rambutnya acak-acakan. Lalu kemudian, loh gimana sih, kan Anda datang kepada saya dicukur dan saya rapihkan rambut Anda. Ya mereka nggak gondrong, mereka nggak rapi itu ya karena nggak datang ke tukang cukur kan. Nggak minta tolong sama saya untuk dicukurkan atau dirapihkan. Maka si pelanggan ini bilang dengan santainya, ya begitulah Allah tuh ada. Kenapa nggak yang ada tuh ya orang-orang nggak datang aja, nggak minta tolong, nggak melibatkan Allah, nggak datang bersimpuh berdoa. Sebagai halnya orang-orang gondrong yang tidak rapih rambutnya, mereka tidak datang ke tukang cukur untuk merapihkannya. Ya bukan kejahatan itu, bukan, atau orang yang merasa terzolimi, orang yang merasa tidak adil, ya bukan karena tidak ada Tuhan atau Allah gitu. Tapi memang mereka tidak datang, tidak hadir, tidak meminta.
Langsung si tukang cukur tadi merasa tertegun gitu ya, dan memang dia tertampar, dalam arti dia merasa, oh iya iya, eh, ternyata bukan nggak ada Allah, kita yang nggak datang dan nggak memintanya kepada Allah. Mungkin kisah-kisah demikian tidak terlihat atau adanya nyata, tapi ada pembelajaran, ada satu makna bahwa bukan tidak adanya peran Allah, tapi memang kita tidak pernah melibatkannya. Dan itulah yang kadang terjadi dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita merasa, ya ini tidak adil, hidup saya susah. Allah tuh mana sih nggak nolong. Ya karena mungkin kita nggak pernah datang meminta kan. Atau mungkin kita meminta tapi nggak serius. Atau mungkin kita serius tapi nggak sungguh-sungguh atau istiqomah. Nah itulah yang mungkin yang terjadi. Coba teman-teman yang merasa sulit, merasa susah, pekerjaan yang nggak dapat, ada problem terus dalam kehidupannya, coba komen, siapa tahu kita bisa saling support, saling bersinergi, saling menguatkan. Sekian, sampai ketemu lagi di kisahku berikutnya. Barakallahu fikum.